Shingeki no Kyojin atau bisa juga disebut Attack on Titan, biasa disingkat SNK ataupun AOT, tergantung selera lu nya mau nyebut yang mana. Sebuah mahakarya fiksi yang disukain plus di-respect semua orang karena ceritanya yang susah banget ditebak dan makna mendalam di cerita itu sendiri. Versi manga ataupun animenya bahkan jadi salah satu series paling laris sepanjang masa. Bahkan pernah di Amerika Serikat, series anime AOT ngelampauin rating SpongeBob SquarePants sebagai acara TV dengan penonton terbanyak. Cerita manganya sendiri berakhir di chapter 139. Sedangkan versi anime season 4-nya baru selesai bulan Maret kemarin yang ngadaptasi sampai chapter 116. Jadi udah jelas buat lo yang cuma ngikutin AOT versi anime, pembahasan gua di sini bakal ngandung banyak spoiler atau bocoran tentang apa aja yang terjadi di ending cerita Attack on Titan. Bahkan jauh-jauh sebelum chapter terakhir itu rilis, meledak berbagai diskusi soal gimana cerita AOT bakal tamat di kalangan fandom AOT sendiri. Dan hasilnya setelah chapter 139 keluar, banyak banget orang yang ngerasa kecewa sama keputusan autor AOT sendiri, alias Hajime Isayama, yang bikin takdir trio Eren, Mikasa, Armin kayak gitu. Dan yap, apa yang terjadi ketika ada fans garis keras ngerasa kecewa? Selain ngehujat, mereka bikin fanfiction ending alternatif cerita AOT yang dikasih judul Attack on Titan no Requiem, sebuah fanfiction yang dalam tanda kutip ngerombak ulang kejadian dari chapter 137 sampai 139. Dan di waktu gua bikin video, Requiem sendiri baru rilis satu part, jadi masih ada ratusan halaman yang belum ditransformasi jadi fanfiction. Dan lu tahu gak, ironisnya tim di balik pembuatan fanfiction AOT ini dapat banyak banget hujatan dari fans radikal AOT karena mereka nganggep kalau fanfiction ini tuh jadi sebuah penghinaan buat mahakarya aslinya. Tapi ya, orang-orang yang ngedukung penggarapan di manga lumayan banyak juga. Attack on Titan no Requiem dibuka sama kejadian yang sama sama awalan manga chapter 137, berlatar tempat di dimensi Michi atau Pet. Uniknya ada banyak panel yang ngasih lihat pertemuan si Eren versi dewasa sama versi bocah yang ngomongin soal konsep kebebasan dan ngasih lihat latar belakang si Ymir kayak gimana. Pertemuan ini terjadi berbarengan sama percakapan antara si Armin sama si Zeke yang lagi main pasir, ya hampir sama kayak yang ada di versi orisinil. Topik pembicaranya juga masih sama, yaitu soal asal-muasal Titan dan hukum evolusi di dunia Attack on Titan. Tapi ada bedanya dikit, yaitu soal si cacing purba atau sumber dari segala kehidupan. Di orisinil, tujuan makhluk ini tuh simple, yaitu pengen ngegandain diri doang. Sedangkan di Requiem, nih makhluk mulai nyari arti dari kehidupan itu sendiri. Satu chapter ini tuh sepenuhnya fokus ke topik asal-muasal kehidupan tersebut, sama penjelasan soal tujuan asli si Eren. Jadi kagak keganggu sama flashback masa lalu si Armin ataupun si Zeke. Terus kagak kepotong sama kejadian di luar dimensi Michi, di mana semua orang lagi ngalamin chaos gara-gara Titannya si Eren. Dan para tentara aliansi juga lagi mati-matian ngehentiin. Di part 1 Requiem tersebut ngasih sebuah perspektif baru dalam hal penyampaian ceritanya, ngisi lobang yang kosong dari versi orisinil. Peran si Zeke juga di sini lebih berarti anjir. Jadi kagak cuma dijadiin alat buat nyampein cerita tentang kebenaran tersebut doang. Tujuan asli si Zeke juga diungkep sampai akarnya. Sedangkan di orisinil kan cuma permukaannya doang yang dikasih tahu. Yang kesannya tuh malah bikin si Zeke jadi kayak sad boy yang pesimis banget. Sesaat setelah si Zeke sama si Armin nyimpulin spekulasi mereka soal keterikatan si Ymir sama cacing purba tersebut, si Eren versi dewasa sama bocah juga dikasih lihat ngebahas hal yang sama. Tapi di sini si Eren dewasa lebih tahu jawaban akhir dan apa yang harus doi lakuin ke depannya, yang pastinya bakal lebih diungkep di part 2 nanti. Pertemuan Eren dewasa sama bocah sendiri sejalan sama visi awal si Eren di awal chapter cerita Attack on Titan dulu. Dan ironisnya hal ini tuh kagak ada di versi orisinil, makanya banyak banget yang ngeganjel. Terus adegan dilanjut sama perpindahan tempat sekaligus pertemuan kedua Eren sama si Grisa alias babenya yang waktu itu kelihatan lagi ngerengek. Dilanjut sama munculnya si Zeke sama si Armin yang harusnya pertemuan sama komunikasi antara si Eren sama Armin tuh terjadi di akhir chapter cerita AOT.
Hal ini tuh bisa dibilang perubahan besar dari cerita orisinil. Nah, terus si Eren bilang demi ngakhirin rantai kebencian yang selama ini ngekang si Ymir, si Eren pengen ngancurin seluruh musuhnya tanpa pandang bulu. Kalau dipikir-pikir, visi misinya tuh sama kayak si Nagato dari cerita Naruto anjir. Nah, yang jadi masalah, kenapa banyak banget orang yang kagak suka sama ending cerita versi orisinil, gara-gara 3 chapter terakhir meng-AOT, ninggalin banyak banget misteri yang belum kebongkar. Hal ini tuh imbas dari panel yang kagak seimbang, antara adegan di dimensi Michi yang diseling-selingin sama action di luar dimensi Michi. Oke lah, kagak bisa dipungkirin, cerita orisinilnya emang komplit, tapi harusnya masih banyak hal yang bisa si autor kasih tahu lewat ceritanya. Dari chapter 116 ke depan, isinya tuh pasti adegan action mulu, nyusahin penjelasan soal latar belakang di 3 chapter terakhir doang. Dari yang gua tanggap, AOT no Requiem dibikin buat fokus ke penjelasan plot hole yang masih nyisa dari versi orisinil. Karena kalau ngasih lihat atau bikin adegan action baru di versi orisinil aja, itu tuh udah kebanyakan. Jadi buat apa lagi? Waktunya fokus ke cerita dan makna dari Attack on Titan itu sendiri. Dan mungkin aja di Requiem bakal ada plot twist yang lebih gila dibanding versi orisinil. 簒奪者エレン・イェーガー、最後に言い残すことはありますか？ Yang perlu diapresiasi dari fanfiction ini tuh, tim yang bikin mampu ngerangkum informasi penting yang perlu disampaikan cuma dalam 20 halaman doang. Sedangkan yang orisinil udah dijatah sampai 46 halaman juga, masih aja ngasih plot hole. Berhubung yang rilis baru 1 part, gua juga kagak bisa ngebahas panjang-panjang soal Attack on Titan no Requiem ini. Sisanya nanti lu bisa ngulik sendiri, terus ikutin fanfictionnya. Itu juga kalau seandainya lu tertarik, karena Requiem tuh cuma ditujuin buat para fans yang pengen ngeliat alternate ending AOT tuh kayak gimana. Dan ngerasa kagak puas sama yang orisinil. Uniknya, tanpa ngehilangin respect ke karya asli, part 1 dari Requiem tetap bisa ngasih aspek orisinil yang jatuhnya kagak ngehina autor asli. Jadi, kalau menurut pendapat lu sendiri, apalagi buat lu yang udah ngikutin cerita AOT dari awal, versi fanfiction berjudul AOT no Requiem ini gimana sih? Bagus apa kagak? Lu bisa langsung tulis aja pendapat lu di kolom komentar. So, seandainya lu pengen gua bikin video pembahasan kayak gini lagi, lu bisa langsung tinggalin like. Terus, jangan lupa juga share videonya ke para wibu yang lain. Dan buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!